Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore Bu Indah Juliana Nisih serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas C Fakultas Farmasi Universitas Jember akan mempresentasikan mengenai fitoterapi diabetes mellitus. Anggota-anggota pada kelompok 4 yang pertama yaitu Febiana Sita dengan NIM 22035, Anissa Eka Murti dengan NIM 22108, Salma Faizul Muna dengan NIM 22115, Nurul Aryatul Aini dengan NIM 22117, Melvira Diyaul Haq dengan NIM 22118, Satria Kukuh Dewantoro dengan NIM 22120, dan Anisatul Himah dengan NIM 22153. Untuk outline yang akan kita sampaikan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga pembahasan mengenai tanaman yang digunakan sebagai fitoterapi diabetes mellitus, dan yang keempat yaitu penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana diabetes sendiri merupakan 10 penyebab utama terbesar kematian pada individu dewasa. Diketahui pada tahun 2017 menyebabkan kematian hingga 4 juta jiwa, di mana diabetes sendiri diklasifikasikan menjadi 3, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 atau diabetes mellitus, dan yang ketiga diabetes gestasional. Di mana untuk diabetes mellitus sendiri merupakan suatu kondisi kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang sangat tinggi, di mana faktor risikonya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dapat dimodifikasi yang berupa indeks massa tubuh, kurang aktivitas fisik, dan juga pola makan, dan yang kedua yaitu tidak dapat dimodifikasi berupa usia, etnis, penyakit penyerta, riwayat keluarga, dan juga predisposisi genetik, di mana komplikasinya dibagi menjadi 2, yaitu mikrovaskular seperti retinopati, neuropati, dan nefropati, dan yang kedua yaitu makrovaskular seperti kardiovaskular, cerebrovaskular, dan juga vaskular perifer. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik kronis yang muncul ketika pankreas tidak mampu menghasilkan insulin dalam jumlah memadai, atau ketika tubuh tidak dapat memanfaatkan insulin secara optimal sehingga kadar glukosa darah meningkat atau terjadi hiperglikemi. Klasifikasi diabetes mellitus ada 4 tipe. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1, ketika tubuh tidak mampu memproduksi insulin karena sel beta pankreas mengalami kerusakan akibat proses autoimun. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 yaitu kegagalan relatif sel beta dalam memenuhi kebutuhan insulin disertai ketidakresponsifan jaringan perifer yang tidak mampu menekan produksi glukosa oleh hati. Tipe yang ketiga yaitu diabetes mellitus tipe lain, yaitu kondisi hiperglikemi yang timbul akibat bagian dari penyakit atau sindrom tertentu. Dan tipe yang terakhir yaitu diabetes mellitus gestasional, yaitu muncul pada trimester kedua atau ketiga masa kehamilan. Pemicunya adalah hormon yang dihasilkan plasenta yang mengganggu kerja insulin dan meningkatkan resistensi insulin. Selanjutnya, faktor resiko dari diabetes mellitus terdapat 3 faktor resiko kategori. Yang pertama yaitu tidak dapat dimodifikasi, yang terdiri dari ras, etnis, riwayat keluarga, usia, riwayat melahirkan bayi dengan BB lebih dari 4 kg, atau diabetes gestasional, riwayat lahir BB rendah dengan bobot kurang dari 2,5 kg. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu obesitas, kurang aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemi, pola makan tidak sehat. Selanjutnya, faktor lain yang berkaitan dengan risiko diabetes mellitus tipe 2 yaitu sindrom metabolik, riwayat penyakit kardiovaskular. Etiologi dari diabetes mellitus tipe 1 yaitu adanya kerusakan sel beta pankreas sehingga produksi insulin berhenti atau sangat berkurang. Faktor-faktor yang berperan meliputi genetik, imunologis, dan lingkungan. Sedangkan etiologi dari diabetes mellitus tipe 2 yaitu adanya kombinasi kegagalan relatif sel beta dan resistensi insulin. Manifestasi klinik atau gejala yang dirasakan pada diabetes mellitus meliputi poliuri, polifagi, polidipsi, anoreksia, penurunan berat badan, ketonuria, masalah kulit, sakit kepala, sering mengantuk, dan emosi yang tidak stabil. Selanjutnya, patofisiologi dari diabetes tipe 1 yaitu terjadi destruksi sel beta pankreas yang menyebabkan produksi insulin sangat rendah atau hilang. Kekurangan insulin ini menyebabkan glukosa tidak dapat masuk ke sel sehingga terjadi kondisi hiperglikemi. Tidak adanya insulin memicu lipolisis berlebihan sehingga pembentukan badan keton dan resiko ketoasidosis yang tinggi.
Sedangkan patofisiologi dari diabetes mellitus tipe 2 yaitu terjadi resistensi insulin, yaitu sel tidak merespon insulin secara optimal sehingga penyerapan glukosa menurun. Tubuh awalnya mengkompensasi dengan meningkatkan produksi insulin. Lama-kelamaan, sel beta mengalami kekelelahan sehingga penurunan sekresi insulin dan menyebabkan hiperglikemi. Insulin masih cukup untuk menekan pemecahan lemak dan terjadi ketoasidosis yang jarang. Jika tidak terkontrol, resiko HHNK atau hiperglikemik hiperosmolar non-ketotik tanpa ketosis. Terapi farmakologis pada diabetes mellitus meliputi penggunaan obat oral maupun obat injeksi. Obat oral antihiperglikemi terbagi ke dalam beberapa golongan dengan mekanisme kerja yang berbeda, yaitu yang pertama, pemacu sekresi insulin bekerja dengan menstimulasi sel beta pankreas untuk meningkatkan produksi insulin, contohnya golongan sulfonylurea dan glinit. Yang kedua, yaitu mekanisme peningkatan sensitivitas insulin dengan memperbaiki respon tubuh terhadap insulin sehingga glukosa dapat dimanfaatkan sel dengan lebih efektif, contohnya golongan metformin dan thiazolidinedione. Yang ketiga, yaitu penghambat alfa-glukosidase seperti akarbose dengan cara bekerja menghambat pemecahan karbohidrat di usus halus sehingga memperlambat penyerapan glukosa. Selanjutnya, yaitu kelompok penghambat dipeptidilpeptidase 4 atau DPP4 seperti sitagliptin dan linagliptin dengan cara meningkatkan kadar hormon inkretin sehingga memperbaiki sekresi insulin. Dan kelompok yang terakhir yaitu penghambat sodium glucose cotransporter 2 atau SGLT2 seperti canagliflozin, empagliflozin, dapagliflozin, dan ipragliflozin bekerja dengan meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin. Untuk terapi injeksi tersedia beberapa pilihan, yaitu pertama insulin yang digunakan ketika tubuh tidak lagi mampu menghasilkan insulin dalam jumlah cukup seperti dalam tipe diabetes tipe 1. Dan kedua yaitu agonis GLP-1 incretin mimetik yang meningkatkan sekresi insulin dan menekan pelepasan glukosa oleh hati. Selanjutnya, terapi non-farmakologis dari diabetes mellitus ada 8. Yang pertama yaitu menerapkan pola hidup sehat dengan mengatur jenis, jumlah, dan jumlah makan agar sesuai kebutuhan tubuh dan stabil bagi kadar gula darah. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik termasuk latihan jasmani rutin untuk membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga kebugaran. Yang ketiga, mengonsumsi obat diabetes maupun obat lain yang diperlakukan secara aman dan teratur sesuai petunjuk tenaga kesehatan. Yang keempat, melakukan pemantauan glukosa darah mandiri serta memanfaatkan hasilnya untuk menilai efektivitas terapi yang sedang dijalankan. Yang kelima, melakukan perawatan kaki secara rutin guna mencegah luka dan infeksi yang rentan terjadi pada pasien diabetes mellitus. Yang keenam, memahami cara mengenali dan menangani kondisi akut seperti hipoglikemi atau hiperglikemi agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan untuk mengatasi masalah sederhana serta bergabung dengan kelompok edukasi diabetes dan melibatkan keluarga dalam proses pengelolaan penyakit. Dan yang terakhir, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik untuk kontrol rutin maupun konsultasi jika muncul keluhan atau perubahan kondisi. Selanjutnya terdapat kayu manis atau Cinnamomum zeylanicum verum. Untuk taksonomi tumbuhannya, kingdomnya Plantae, filmnya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Laurales, familinya Lauraceae, jenisnya Cinnamomum, dan spesiesnya Cinnamomum zeylanicum. Untuk jenis kayu manis ini dibudidayakan di Tiongkok, Indonesia, Vietnam, India, Laos, dan lain-lain. Untuk Cinnamomum zeylanicum ini atau Cinnamomum verum merupakan kayu manis jenis asli dari Sri Lanka. Untuk morfologi tanamannya, pohonnya kecil sedang, batangnya berkayu, kulit dalamnya coklat kemerahan dan aromatik. Daunnya tunggal, tebal, oval lonjong, kaku, warna merah muda, dan berwarna hijau tua jika sudah tua. Untuk bunganya kecil, hijau kekuningan, tersusun dalam malai. Untuk buahnya berupa drupa kecil, ungu gelap, dan berbiji satu. Selanjutnya untuk penggunaan tradisional, kayu manis sendiri telah digunakan secara tradisional untuk membantu menstabilkan kadar gula darah dan temuan ilmiah terbarunya semakin memperkuat manfaatnya. Jadi berdasarkan penelitian Dungyo et al. Tahun 2022, kayu manis sendiri efektif untuk diabetes tipe 2 dan obesitas. Pada penelitian tersebut juga diteliti teh kayu manis ditambah dengan latihan aerobik dapat menurunkan massa lemak tubuh.
Selanjutnya untuk dosis kayu manis ini 1-3 gram per hari selama 8-12 minggu. Nah, ini berdasarkan penelitian dari Ojo et al. 2025 yang melakukan hasil meta-analisis. Dosis ini terbukti menurunkan HbA1c, glukosa postprandial, serta BMI secara signifikan tanpa meningkatkan resiko efek samping. Selanjutnya untuk senyawa aktif, Cinnamomum verum atau yang dikenal sebagai Cinnamomum zelanicum merupakan sumber berbagai bioaktif, terutama golongan resin dan minyak atsiri. Komponen utamanya meliputi cinnamaldehid, sinnamat asik, serta berbagai minyak esensial lainnya. Kandungan cinnamaldehid inilah yang memberikan aroma khas dan rasa pedas yang kuat pada kayu manis. Minyak atsiri tumbuhan ini diketahui mengandung berbagai senyawa penting seperti transcinnamaldehid, cinnamal asetat, eugenol, L-borneol, caropyl oxide, dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat mekanisme kerja dari kayu manis sendiri untuk mengurangi kadar gula darah, yaitu yang pertama dapat mengaktifkan reseptor insulin sehingga dapat meningkatkan sinyal insulin. Yang kedua dengan mendorong GLUT4 ke membran sehingga menyerap glukosa lebih efisien. Yang ketiga dapat menghambat TRB-P4 dan fosforilasi serin sehingga dapat mengurangi retensi insulin dan dapat redam ROS dan NF-κ beta sehingga untuk mencegah stres oksidatif dan apoptosis. Oke, di sini penggunaan kayu manis sebagai terapi tambahan pada pasien diabetes perlu dilakukan secara hati-hati karena terdapat beberapa kondisi yang menjadi kontraindikasi. Yang pertama, pada pasien yang sudah menggunakan obat antidiabetes seperti insulin atau sulfonylurea, konsumsi kayu manis dapat meningkatkan resiko hipoglikemia karena kayu manis memiliki efek menurunkan glukosa darah melalui peningkatan sensitivitas insulin. Nah, selain itu, meskipun Cinnamomum verum memiliki kumarin yang lebih rendah dibanding Cinnamomum cassia, penggunaan dalam dosis tinggi tetap dapat menimbulkan beban metabolik pada hati, sehingga tidak dianjurkan pada pasien dengan gangguan fungsi hati. Selain itu, yang ketiga, kandungan cinnamaldehid dan minyak atsiri lainnya juga dapat menyebabkan iritasi lambung, sehingga pasien diabetes yang memiliki komplikasi gastrointestinal seperti gastropati diabetik atau gastritis perlu menghindari konsumsi dosis besar kayu manis. Selain itu, kayu manis memiliki aktivitas anti-platelet ringan sehingga harus dihindari pada pasien diabetes yang sedang mengonsumsi antikoagulan atau memiliki resiko perdarahan. Dengan demikian, meskipun kayu manis ini menunjukkan manfaat sebagai ajuvan pengendali glukosa, penggunaan harus tetap mempertimbangkan kondisi klinis pasien. Nah, untuk interaksinya ini, yang pertama interaksi dengan obat antidiabetes, yang kedua interaksi dengan obat yang dimetabolisme oleh CYP450, yang ketiga interaksi dengan platelet, yang keempat interaksi dengan makanan dan minuman, yaitu di sini makanan yang tinggi karbohidrat karena dapat menurunkan lonjakan glukosa postprandial, dan minumannya merupakan minuman berkafein yang dapat mempengaruhi metabolisme senyawa fenolik. Selanjutnya, penelitian yang pernah dilakukan di sini untuk uji praklinisnya berdasarkan penelitian BG et al. Pada tahun 2025 dengan desain studi uji praklinis in vivo pada tikus wistar jantan dewasa dengan diabetes yang diinduksi alloxan 15 mg per kilogram intraperitoneal. Perlakuannya, kayu manis bubuk diberikan dalam pakan dengan konsentrasi 5% selama 28 hari. Dengan kelompok uji kontrol sehat, diabetes kontrol plus kayu manis dan diabetes plus kayu manis. Hasilnya, yang pertama menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan, yang kedua memperbaiki profil lipid atau kolesterol dan trigliserida, dan yang ketiga meningkatkan aktivitas enzim antioksidan di pankreas dan serum. Selanjutnya untuk pengujian klinis yang pernah dilakukan oleh Lira Neto et al. Tahun 2021 dengan desain studinya uji klinis acak tersamar ganda atau randomized double blind clinical trial dengan subjeknya 51 pasien dewasa dengan diabetes mellitus tipe 2, 25 intervensi dan 26 kontrol. Untuk dosisnya ekstrak Cinnamomum zelanicum 500 mg 2 kali sehari, sehingga sehari itu 1 mg per hari selama 60 hari. Nah, parameter yang diukur dalam penelitian ini yaitu gula darah puasa atau GDP, HbA1c, insulin, dan penanda inflamasi termasuk IL-6.
Hasilnya, yang pertama menurunkan signifikan kadar IL-6 pada kelompok intervensi dibandingkan placebo. Yang kedua, tidak ada perbedaan bermakna pada parameter kontrol glikemik, gula darah, HbA1c, dan insulin. Sehingga kesimpulannya, ekstrak kayu manis menunjukkan potensi efek antiinflamasi dengan penurunan IL-6, namun belum terbukti efektif dalam meningkatkan kontrol glikemik dalam 40 hari. Untuk selanjutnya ada jindan hitam atau dengan nama latin Nigella sativa. Untuk taksonominya ada kingdom dari Plantae, filum dari Equisetopsida, kelas dari Magnolidae, ordo dari Ranunculaceae, familinya Ranunculaceae, Celaceae, dan genusnya Nigella, spesiesnya Nigella sativa. Nah, umumnya tumbuhan ini tumbuh di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Tumbuhan jindan hitam ini banyak dipergunakan dalam pengobatan tradisional selama beberapa abad. Untuk morfologinya bisa dilihat pada gambar di kiri. Bunga tanaman ini tampak anggun dengan warna dominan putih, kuning, merah muda, biru muda, ataupun juga ungu muda, serta memiliki 5-10 helai mahkota. Buahnya berupa kapsul besar yang membengkak dan berisi banyak biji hitam, beraroma khas dengan rasa yang pahit. Penggunaan tradisional, dosis dan yang kimia serta mekanisme kerja. Untuk penggunaan tradisional sendiri, Nigella sativa atau jindan hitam itu sudah digunakan sebagai agen terapeutik dalam berbagai praktik pengobatan tradisional seperti pengobatan Arab dan juga Ayurveda. Dan juga di Arab itu mendapat julukan Habatul Barokah, yang mana artinya itu seed of blessing, atau kalau diindonesakan biji yang mempunyai banyak manfaat. Dalam Ayurveda juga dikenal sebagai mediator antiinflamasi, antibakteri, antioksidan, dan juga imunomodulator. Juga pada dosis yang digunakan, saya mengambil dari uji klinisnya, itu digunakan 400 mg 2 kali sehari selama 3 bulan dan menunjukkan efek yang tidak berbahaya, malah baik. Dan juga senyawa kimia yang sangat berperan yaitu senyawa timoquinone yang bisa dilihat pada gambar samping, serta juga untuk mekanisme kerjanya itu di mana Nigella sativa itu bekerja dengan menurunkan glikemia, di mana menghambat pokoknya menurunkan insulin. Jadi mekanisme itu dengan mengaktifasi AMPK, di mana aktivasi AMPK ini memfasilitasi sintesis dan translokasi GLUT4 yang dapat menekan produksi glukosa. Dan juga dilihat pada gambar pada pankreas itu Nigella sativa juga mendorong proliferasi sel beta pankreas, di mana juga menurunkan sekresi insulin. Ada kontraindikasi, interaksi, dan juga uji praklinis. Untuk yang kontraindikasi, Nigella sativa dikontraindikasikan untuk yang hipersensitif, individu dengan pengobatan antikoagulan, wanita hamil, alergi, dan juga penyakit autoimun. Kenapa dikontraindikasikan? Karena kalau antikoagulan bisa memperparah pendarahannya, dan juga karena Nigella sativa bersifat imunosupresif dapat mengganggu untuk yang mempunyai penyakit autoimun. Untuk interaksinya ada interaksi dengan obat hipertensi, yang dimana menurunkan efikasinya, dan juga interaksi dengan obat yang dimetabolisme oleh CYP450, CYP3A4 ataupun 5 ataupun 7 juga, dan juga 2C9. Juga terjadi interaksi dengan obat antikoagulan dan juga obat antidiabetes. Untuk selanjutnya ada uji praklinis, yang dimana desain studinya yang dilakukan oleh Benhado Al-Musi et al. 2010, yaitu studi in vitro, culture cell, dan ex vivo mitokondria terisolasi untuk menyelidiki mekanisme molekuler. Subjek yang digunakan yaitu lini sel yang digunakan meliputi sel otot C2C12, sel adiposit atau lemak 3T3L1, sel hati hepatosit H4 IIE, dan mitokondria yang diisolasi dari hati tikus Sprague-Dawley. Dan juga perlakuan yaitu ekstrak etanol biji Nigella sativa yang umumnya digunakan pada konsentrasi 200 mikrogram per mili, diberikan selama 18 jam. Untuk parameter yang diukur ada aktivasi jalur molekuler, fosforilasi aktivasi jalur insulinnya dan AMPK, serta aktivasi PPARY yang diukur dengan reporter gene assay, dan konsumsi oksigen pada mitokondria dengan diujikan efek uncouplingnya. Hasil yang didapatkan, ekstrak etanol Nigella sativa secara signifikan mengaktifkan jalur insulin dan juga jalur AMPK di sel otot C2, C12, dan juga sel hati.
H4-IIE. Ekstrak etanol negatif juga mengaktifkan jalur insulin maupun AMPK di sel lemak. 3TL1. Efek pada sel lemak adiposit dijelaskan oleh kemampuan ekstrak negatif dalam bertindak sebagai agonis menggerak PPARY. Juga yang keempat yaitu aktivasi jalur AMPK tampaknya dipicu oleh kemampuan ekstrak negatif dalam menyebabkan uncoupling oksidatif fosforilisasi atau stres metabolik di mitokondrianya. Sebenarnya ada penelitian yaitu untuk uji klinisnya, di mana desain studi yang digunakan oleh L. Ambrosi 2025 yaitu berupa uji klinis acak terkontrol atau randomized control study, karena peneliti dan penilai hasil blinded. Untuk subjeknya ada 60 anak dan remaja 10-18 tahun dengan diabetes mellitus tipe 1 dengan ujinya itu 30 intervensi dan 30-nya kontrol setengah-setengah. Di dosisnya itu minyak biji Nigella sativa 450 mg diberikan selama 2 kali sehari setelah makan selama 3 bulan. Untuk parameter yang diukur yaitu ada profil lipid seperti kolesterol, LDL, dan lain-lain, serta penada stres oksidatif dan inflamasi seperti MDA, nitrat oksid, TNF-alfa, TNF-beta, juga troponin, dan parameter ekokardiografi atau fungsi jantung. Untuk hasil yang didapatkan yaitu yang pertama, penurunan signifikan kadar kolesterol LDL-C, MDA, nitrat oksida, TNF-alfa, TGF-beta, dan troponin 1 pada kelompok Nigella sativa. Peningkatan signifikan juga terjadi atau perbaikan pada fungsi jantung dengan rasio LV per A dan 2D LV/GLS pada kelompok Nigella sativa. Dan yang ketiga itu tidak ada perubahan signifikan pada gula darah puasa atau HbG dan HbA1c. Pare atau Momordica carantia L. Tanaman ini memiliki klasifikasi seperti di bawah ini. Untuk morfologi dari tanaman ini yaitu tanaman merambat yang biasanya tumbuh hingga 5 meter dan menghasilkan buah memanjang dengan permukaan yang tidak jelas. Buahnya memiliki rasa pahit yang semakin menonjol ketika sudah matang, di mana tanaman ini banyak dibudidayakan pada daerah tropis maupun subtropis di dunia. Bagian buah, akar, biji, dan juga daun dari tanaman ini secara empirik dimanfaatkan sebagai antidiabetes. Mekanisme kerja dari Momordica carantia yaitu sebagai antidiabetes dengan melindungi sel beta pankreas, kemudian meningkatkan insulin, menghambat alfa glukosidase usus, menghambat transportasi glukosa, mengaktifkan AMPK, dan mengurangi gluconeogenesis. Untuk kontraindikasinya sendiri, ekstrak biji Momordica carantia telah terbukti menginduksi aborsi pada tikus dan juga bagian akarnya telah terbukti sebagai stimulan rahim, di mana penggunaannya tidak dianjurkan pada wanita hamil atau saat melakukan program kehamilan. Kemudian ada interaksinya olahan tanaman Momordica carantia dalam bentuk kapsul atau tablet, salah satunya yaitu kapsul Karela, di mana Asosiasi Diabetes Inggris mengeluarkan peringatan terkait penggunaan kapsul tersebut karena belum diketahui dosis yang aman apabila digunakan bersama dengan obat diabetes lainnya dan terdapat kekurangan informasi terkait potensi senyawa bioaktif lainnya pada kapsul tersebut. Kemudian untuk penggunaan tradisionalnya, Momordica carantia sendiri merupakan obat tradisional yang digunakan berabad-abad untuk pengelolaan dalam pengobatan alternatif maupun komplementer untuk antidiabetes. Dosisnya sendiri semua bagian tanaman secara signifikan efektif terhadap diabetes, di mana dosis 300 mg per kilogram buah utuh merupakan dosis yang paling poten menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan kadar insulin pada tikus hiperglikemi. Selanjutnya yaitu penelitian aktivitas antidiabetes, di mana untuk uji klinisnya dilakukan pada 12 subjek diabetes pria dengan derajat ringan, di mana hasil plus E menunjukkan efek
hipoglikemik memurdika karantia yang luar biasa tetapi kumulatif dan bertahap. Ekstrak air memurdika karantia jauh lebih baik daripada bubuk kering dan dapat menunda timbulnya katarak dan komplikasi sekunder lainnya. Pengobatan suspensi berair homogenisasi MC atau memurdika karantia pada 100 pasien diabetes mellitus non-insulin menghasilkan penurunan signifikan pada glukosa darah, postprandial dan posa FBG sebesar 86% dan 5 kasus hanya menunjukkan penurunan FBG. Sedangkan untuk uji praklinisnya dilaporkan efek penurunan glukosa darah untuk data triterpenoid tipe kucurbitan pada tikus diabetes yang diinduksi dengan aloksan, di mana kedua senyawa tersebut diperoleh dari fraksi ekstrak metanol, tanaman momordika karantia yang larut dalam ether dan aktif secara signifikan setelah pemberian dosis oral 200 mg per kilogram. Penelitian selanjutnya yang dilakukan itu penelitian oleh Jiang et al. Tahun 2016 menunjukkan bahwa efek penurunan glukosa darah dan trigliserida untuk triterpenoid tipe kucurbitan lainnya yang diberikan pada dosis 25 mg per kilogram dengan GVH oral selama 4 minggu. Untuk senyawa aktif dari tanaman sendiri yaitu terpenoid terutama karantin yang dikenal karena kemampuannya untuk menormalkan kadar gula darah dengan melawan disfungsi vaskular yang terkait dengan diabetes. Baik, selanjutnya adalah tanaman mengkudu atau Morinda citrifolia L. Berikut merupakan taksonomi dari tanaman mengkudu dengan kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rubiales, family Rubiaceae, genus Morinda, dan spesies Citrifolia. Morinda citrifolia atau yang bisa dikenal dengan noni atau murbe India adalah sejenis pohon hijau abadi berukuran kecil. Tanaman ini berasal dari Kepulauan Pasifik, Polinesia, Asia, dan Australia. Morfologi tanaman ini yang bisa dilihat di gambar memiliki panjang daun 8 inci atau lebih dan berbentuk oval, kemudian buahnya berdiameter 3 hingga 4 inci dengan permukaan yang berbintil-bintil dan berlekuk. Penggunaan tradisional buah mengkudu yaitu digunakan sebagai jus dengan menumbuk buah noni hingga menjadi bubur dan menyaring jusnya melalui kain kasa. Kemudian juga digunakan sebagai obat pencahar atau diencerkan dengan air untuk mengobati diabetes, tekanan darah tinggi, atau mencegah keracunan dari kava. Dosis penggunaan buah mengkudu sendiri yaitu 10 gram per hari selama 28 hari. Kemudian senyawa kimia yang terkandung dalam mengkudu ada 5 yaitu iridoid, anthraquinone, kumarin, flavonoid, dan polisakarida. Senyawa yang berfungsi sebagai hipoglikemik yaitu iridoid dan polisakarida. Kemudian mekanisme kerja dari buah mengkudu sebagai obat diabetes mellitus yaitu meningkatkan diferensiasi sel adiposa 3T3-L1 in vitro sehingga meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian menghambat protein tirosin fosfatase 1B sehingga sel menjadi lebih responsif terhadap insulin. Selanjutnya menghambat enzim alfa-glucoksidase dan alfa-amilase usus yang mengakibatkan pencegahan lonjakan kadar gula darah yang tajam setelah makan. Kemudian, selain manfaatnya yang sangat besar bagi pengobatan diabetes mellitus, namun tanaman mengkudu dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau diet rendah kalium, pasien dengan gangguan fungsi hati, serta ibu hamil dan menyusui. Kemudian tanaman ini juga berinteraksi dengan beberapa obat kimia, yaitu
interaksi dengan warfarin sehingga mengakibatkan pembekuan darah lebih cepat, interaksi dengan obat ACE inhibitor, angiotensin reseptor blocker, dan diuretik hemat kalium yang mengakibatkan kerusakan hati akut. Kemudian berinteraksi juga dengan ranitidin yang dapat meningkatkan bioavailabilitas ranitidin. Selanjutnya ada uji praklinis dan klinis. Yang pertama ada uji studi praklinis oleh NIAID 2011 dengan subjek tikus diabetik yang diinduksi streptozotocin yang diperlakukan dengan jus fermentasi M. citrifolia sejumlah 2 mili per kilogram 2 kali sehari versus glibenclamid selama 20 hari. Hasil menunjukkan penurunan glukosa darah yang signifikan, kelompok noni turun hingga 150 mg per dl, glibenclamid hingga 125 mg per dl dibandingkan dengan kelompok tidak diobati sebesar 360 mg per dl. Adapun efek hepatoprotektifnya yaitu jus noni mencegah degenerasi lemak pada hati, sehingga dapat disimpulkan bahwa jus noni memiliki aktivitas hipoglikemik dan hepatoprotektif. Kemudian selanjutnya ada studi klinis oleh Devriani pada 2020 dengan subjek pada 16 responden diabetes, 8 kontrol dan 8 intervensi. Perlakuannya yaitu 150 ml jus noni diberikan sekali sehari selama 10 hari. Didapatkan hasil bahwa kadar glukosa darah kelompok intervensi sebesar 199,88 mg per dl sehingga dapat disimpulkan bahwa jus noni efektif menurunkan glukosa darah. Kemudian dilakukan juga uji klinis pada studi observasional di Papua Nugini dengan partisipan 365 orang pada usia lebih dari 16 tahun. Temuannya yaitu konsumsi rutin noni bersifat protektif terhadap diabetes tipe 2 yang terkait dengan kebiasaan menyiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak buah dan daun noni meningkatkan penyerapan glukosa basal pada sel adiposatikus tetapi tidak bersinergi dengan insulin. Selanjutnya, studi etnofarmasi di Mauritius dengan partisipan 320 pasien diabetes dan 20 praktisi pengobatan tradisional. Diberikan dosis 1 cangkir jus noni 3 kali seminggu dan didapatkan hasil bahwa noni dianggap bermanfaat dalam mengobati komplikasi diabetes seperti neuropati diabetik, dislipidemia diabetik, dan hipertensi. Tanaman sirsak atau Annona muscicata merupakan salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal, di mana salah satu bagian yang dapat digunakan sebagai obat herbal adalah daun sirsak. Daun sirsak merupakan bagian yang banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal karena memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat beragam. Berikut merupakan klasifikasi dari tanaman sirsak. Untuk morfologi tanamannya sendiri, daunnya berbentuk elips berwarna hijau pucat dengan tepi rata dan tangkainya sepanjang 3-10 mm, serta dapat mengeluarkan aroma khas ketika diremas. Batangnya bertekstur kasar dan berwarna coklat gelap, di mana buah sirsak berukuran sekitar 3,2-3,8 cm. Tanaman sirsak banyak digunakan dalam penggunaan tradisional, salah satunya dengan memanfaatkan daun sirsak. Daun sirsak telah digunakan sebagai ramuan herbal untuk membantu mengontrol kadar gula darah, di mana rebusan daun sirsak diminum oleh masyarakat di berbagai wilayah tropis sebagai pengobatan untuk mengurangi gejala diabetes seperti rasa lelah, haus berlebihan, dan sering buang air kecil. Selanjutnya, ramuan daun sirsak juga dipercaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mendukung fungsi pankreas, di mana senyawa yang terkandung dalam daun sirsak yaitu senyawa flavonoid seperti quercetin, kaempferol, dan juga rutin yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Selain itu juga terdapat alkaloid, misalnya koklaurin dan juga anonain yang berkontribusi terhadap efek aktivitas antidiabetes melalui mekanisme penghambatan penyerapan glukosa dan peningkatan sensitivitas insulin. Mekanisme kerjanya sendiri yaitu dengan meningkatkan sensitivitas insulin sehingga sel-sel tubuh lebih efektif dalam mengambil glukosa dari darah. Selanjutnya yaitu dengan melakukan penghambatan glukosidase
yang berfungsi untuk menunda pemecahan karbohidrat di usus sehingga penyerapan glukosa menjadi lebih lambat dan juga stabil. Penggunaan daun siksak sendiri dapat menyebabkan interaksi ketika digunakan bersamaan dengan obat antidiabetes dan juga obat antihipertensi, di mana dapat menimbulkan potensi terjadinya hipoglikemia atau hipotensi berlebih. Selain itu, penggunaan daun siksak juga dikontraindikasikan pada ibu hamil dan juga pada pasien dengan ginjal atau dengan penyakit ginjal atau sedang melakukan diet rendah kalium. Selain itu, daun siksak juga dikontraindikasikan pada penderita ginjal dan hati serta hipotensi dan juga pasien yang memiliki gangguan jantung. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana diketahui bahwa diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik kronis yang muncul ketika pankreas tidak mampu menghasilkan insulin dalam jumlah memadai, atau ketika tubuh tidak dapat memanfaatkan insulin secara optimal, sehingga kadar glukosa darah meningkat atau terjadinya hiperglikemia. Untuk komplikasi dari diabetes mellitus sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu komplikasi mikrovaskular seperti retinopati, neuropati, dan nefropati, atau komplikasi makrovaskular seperti kardiovaskular, cerebrovaskular, dan juga vaskular perifer, di mana terdapat beberapa potensi tanaman yang dapat mengatasi diabetes mellitus seperti kayu manis, Nigella sativa, pare, sirsa, dan juga mengkudu. Berikut merupakan daftar pustaka yang kita gunakan sebagai rujukan untuk menyusun makalah fitoterapi diabetes mellitus. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman sirsak atau Annona muscicata merupakan salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal, di mana salah satu bagian yang dapat digunakan sebagai obat herbal adalah daun siksak. Daun siksak merupakan bagian yang banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal karena memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat beragam. Berikut merupakan klasifikasi dari tanaman siksak. Untuk morfologi tanamannya sendiri, daunnya berbentuk elip berwarna hijau pucat dengan tepi rata dan tangkainya sepanjang 3-10 mm, serta dapat mengeluarkan aroma khas ketika diremas. Batangnya bertekstur kasar dan berwarna coklat gelap, di mana buah siksak berukuran sekitar 3,2-3,8 cm. Tanaman siksak banyak digunakan dalam penggunaan tradisional, salah satunya dengan memanfaatkan daun siksak. Daun siksak telah digunakan sebagai ramuan herbal untuk membantu mengontrol kadar gula darah, di mana rebusan daun siksak diminum oleh masyarakat di berbagai wilayah tropis sebagai pengobatan untuk mengurangi gejala diabetes seperti rasa lelah, haus berlebihan, dan sering buang air kecil. Selanjutnya, ramuan daun siksak juga dipercaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mendukung fungsi pankreas, di mana senyawa yang terkandung dalam daun siksak yaitu senyawa flavonoid seperti quercetin, kaempferol, dan juga rutin yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Selain itu juga terdapat alkaloid, misalnya prochlaurin dan juga anonain, yang berkontribusi terhadap efek aktivitas antidiabetes melalui mekanisme penghambatan penyerapan glukosa dan peningkatan sensitivitas insulin. Mekanisme kerjanya sendiri yaitu dengan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga sel-sel tubuh lebih efektif dalam mengambil glukosa dari darah. Selanjutnya yaitu dengan melakukan penghambatan enzim glukosidase yang berfungsi untuk menunda pemecahan karbohidrat di usus hingga penyerapan glukosa menjadi lebih lambat dan juga stabil. Penggunaan daun siksak sendiri dapat menyebabkan interaksi ketika digunakan bersamaan dengan obat antidiabetes dan juga obat antihipertensi,
di mana dapat menimbulkan potensi terjadinya hipoglikemia atau hipotensi berlebih. Selain itu, penggunaan daun siksak juga dikontraindikasikan pada ibu hamil dan juga pada pasien dengan ginjal atau dengan penyakit ginjal atau sedang melakukan diet rendah kalium. Selain itu, daun siksak juga dikontraindikasikan pada penderita ginjal dan hati serta hipotensi dan juga pasien yang memiliki gangguan